الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وكريمنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أنذروا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا أنا فاتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekitar 4 hari yang lalu ada podcast di YouTube di mana menghadirkan seorang ulama yang bernama Habib Umar. Di salah satu podcastnya seorang Deddy Corbuzier, pertanyaan yang sangat ingin saya kutip dalam khutbah ini adalah apa yang membuat ulama ini mau hadir di podcast itu. Karena sebelumnya beliau HP juga tidak punya, apalagi podcast-podcastan. Maka jawabannya yang sangat menarik adalah cahaya iman. Cahaya iman yang membuat saya mau hadir di podcast ini. Ini adalah ketakwaan memandang keimanan. Nilai ketakwaan yang ada di dalam diri ulama kita ini memandang potensi keimanan yang ada di dalam podcast itu, lalu dia mau hadir. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam podcast itu juga berpesan bahwa bagaimana untuk melihat, menilai seorang ulama yang benar. Dijawab oleh Habib bahwa yang benar adalah yang berorientasi kepada Allah, yang ada nilai ketakwaannya. Jadi artinya guru ulama yang harus kita ikuti adalah yang tidak bertentangan dengan Allah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan ini saya adalah sarjana hadis. Di dalam tradisi hadis juga inilah yang selalu diangkat oleh para ulama kita dahulu, bahwa dalam tradisi hadis ada yang dinamakan dengan sanad. Sanad itu terdiri dari periwayat-periwayat yang harus lolos fit and proper test, yang harus lolos seleksi, baru dia boleh meriwayatkan hadis. Apa seleksinya? Seleksinya 2 hal. Yang pertama, dia harus menjadi seorang yang adil. Yang kedua, dia menjadi seorang yang dhabit. Apa itu adil? Adil itu ada 2, yaitu yang pertama mulazamatut taqwa, artinya dia istiqomah dalam ketakwaannya. Dia mewajibkan dirinya untuk terus berada dalam ketakwaan. Maka orang ini diproyeksikan memiliki personality yang adil, personality yang jujur, personality yang tidak akan mudah berbohong. Dan yang kedua, sepakat ulama kita bahwa orang adil itu mulazamatul muru'ah. Dia konsisten, istiqomah, terus mewajibkan dirinya untuk berakhlak karimah,
dengan ketakwaannya tadi. Artinya takwanya muncul bersinar dalam perilaku sehari-harinya. Maka untuk menambah pesan dari pesan yang ada di podcast itu, bahwa lihatlah bahwa teman yang paling bagus di sisi Allah adalah teman yang terus mulazamatul taqwa. Mereka yang terus berada dalam lingkaran ketakwaan. Dengan itu kita pun harus membawa diri kita, personali kita, masuk ke dalam lingkaran ketakwaan. Kalau banyak orang yang memasukkan dirinya dalam lingkaran ketakwaan, maka muncul cahaya-cahaya. Ketakwaan itu memunculkan cahaya. Penelitian dari seorang astronot yang berangkat ke bulan mengatakan cahaya yang paling terang terlihat dari bulan adalah cahaya dari Masjidil Haram, di mana semua cahaya keimanan berkumpul lalu memantulkan cahaya itu, dan dia memberi pantulan terjauh dibanding semua kumpulan cahaya ketakwaan yang ada di muka bumi ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar saja di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ingatkanlah umat, ingatkanlah saudaramu, ingatkanlah keluargamu, anziru. Apa yang harus diingatkan? Annahu la ilaha illa ana. Ingatkan semua yang ada di dalam lingkaran kita, termasuk diri kita, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Lalu bertakwalah, lalu dawamkan ketakwaan, lalu masukkan diri dalam lingkaran ketakwaan, lalu tingkatkan ketakwaan itu dengan terus mengamalkannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tips dari apa yang kita bicarakan ini adalah bagaimana kita mampu secara selektif terus berada dalam lingkaran ketakwaan, mengenali saudara atau orang di sekitar kita itu mempunyai nilai ketakwaan atau tidak. Jika tidak, maka lakukan peringatan, anzir. Kalau tidak bisa juga, ganti kegiatannya, cari ketakwaan di tempat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun mengingatkan kaum Quraisy dan seluruh penduduk Mekah tidak juga mau beranjak menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia lakukan, membuat keputusan penting, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, ganti kegiatannya. Lalu di Madinah dakwah itu terus menyebar dan luar biasa. Rasulullah ingin mengatakan hidup ini hanya 20 sekian puluh tahun, tidak lama. Kalau kita terus menghabiskan, memfoya-foyakan waktu itu dalam kegiatan yang progresnya kecil, progres ketakwaan maksudnya, maka pindah ke tempat yang progres ketakwaannya cepat, menaikkan grafik. Nanti kalau di tempat asal sudah siap untuk melejit dalam grafik ketakwaan yang tinggi, boleh kembali lagi. Itulah makanya 10 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah, karena sudah waktunya, sudah terlihat dan sudah dipastikan Makkah bisa menuju ketakwaan dengan grafik yang tinggi. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.